مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمرنا وترفعنا وتربنا بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا تفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عن شيخي عني ولا تظهر بركة علمه مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tiang hormati para guru-guru tiang, inama tiang, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Netawah ngendeng ya malik tagini hidup le jelu ini. Lagu sadi ini hidup si Allah taala. Tidak pernah kita minta nafas yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tetapi Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nafas tersebut. Tiada lain, tiada bukan, ya tanda nengangan itu si Allah Ta'ala. Maka ketika kemudian kita diberikan hidup, malik masih si Allah Ta'ala. Kalau ada dosa salah, lejelu irubinno, kena keti istighfarana. Namun narak kekeliruan kita pada jam-jam sebelumnya, maka kita istighfarkan pada hari ini, pada detik ini. Termasuk cara anta agan mau pegoyan Bapak itu ngang istighfar supaya dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Nih hadir kita majelis ilmu pada malam hari ini. Nah mudah-mudahan itu kan dikatakan oleh para ulama itu, kata baginda Rasul, man nadharal aliman. Nah, saya kita dengan alim, saya baca kitab para ulama, saya dapat berselaman kerja dengan alim soleh para ulama itu. Kata baginda Rasul, mara angku nasafahani nawara ilayya. Nah, mara angku kita aku, mara angku berselaman kerja aku dengan si girang kita wajah dengan ulama para ulama
dengan sigirang jalasa idokotokol kanca para ulama. Kata baginda Rasul, marang pun terduduk berdeketan kanca baginda Nabi. Nah, ini sekarang kita duduk membaca kitabnya para ulama. Ini yang kita baca nih, kitabnya Imam Al-Ghazali, syarahana si Imam Nawawi Al-Jawiyah wa arana. Seolah-olah kalau ini terduduk kanca beliau, yang dimana kita tahu beliau ini dengan soleh. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pada malam hari ini terbaca insyaallah, karena ita amun temili ndak telelah nggawi pegoyan teh, maka niatin semua amal ibadah yang kita lakuin itu apa niatin selaku pegoyan teh ibadah. Mun teu niatang ibadah darak rugin teh. Misalna pegoyan ida bilang jelu aning bangket. Najari ndek najari apa jua italat dele bangket mun da niatangnya ibadah jari langan pahala dah. Jari ya alhamdulillah, ndek najari ndek jari rugin teh. Kenapa udah dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dah pogoyan teh si bilang jelo. Kalau kemarin adab-adab makan udah wi bacaan adab-adab tebeklor. Nah, supaya apa? Agan temangan nginam nu lagu repot malaikat nyatet pahala. Begitu juga ketika kita tidur, amun tetindo inondam melet ita, supaya tidur kita bukan sekedar menghilangkan lelah, agar ndak tidur itu istirahat karena lelah tebegoyan dan sekedar ngenun, tetapi kemudian tindo tino dan jari ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. No, angkan ia tak bedana petindu dengan si berilmu kaca petindu dengan si dikna berilmu. Coba lihat ketika itu Sayyiduna Umar kena tinduk-tinduk di masjid. Arah sahabat ternyata Masya Allah sembayang pecu. Oh, kalau orang-orang dulu itu dengan lekno gita setan mun itu jenis tahu kan. Dilihat katanya setan dena berani ganggu Sayyidina Umar. Kenapa enggak berani mengganggu Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar tidur ngaduang ilmu aku tinduk. Jadi kena cara tinduk. Dia berani ganggu ada kuan si setan ini. Noko kata-kata yang nani sembayang. Mulai aja kan dengan tinduk dah kan terganggu mulai apa rane macam kan lagu ini aja dan bani. Kenapa tidak berani? Oh, ternyata setan itu tahu. Ternyata tidurnya Sayyidina Umar tidur ngaduang ilmu, tidur ngaduang adab, tidur make sunnah baginda Rasul, sehingga tidurnya Sayyidina Umar boleh muna pahala ibadah. Nah, sehingga kita melihat ditendah agak tinduk itu si bilang jelu kin tinduk tengah hari ta. Nah, gandana sekedar tendoang otak pedang tinduk pada malam hari agak ndak sekedar ita meduk lelah ta sing onek begoyang nah. Supaya jangan seperti itu. Agak beda napa tinduk ta kaja dengan luar Islam. Kalau orang luar Islam tinduk betinduk wah. Bahkan kamu tegita petinduk dengan luar Islam no sang mayan pun kok tinduk ini. Pun itu aja kan ono pering beten tegel-tegel. Pun dia aja sang mai dengan dan luar Islam itu. Tapi sekalipun begitu, ini ia petinduk tino ganjari ibadah boleh pahalana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Piranino nih kalau kita perhatikan sunnah-sunnah, adab-adab ketika tidur, adab-adab sebelum tertindu. Wah, kata perhatian adab-adab sebelum tindu.
Penting ini ke pegak penting. Kenapa? Karena kita setiap hari, setiap kala maradang petinduk teh insyaallah. Jarang dengan ditindukkan. Pada-pada ke kalaman oke. Nah, tinduk dang kita insyaallah. Nah, supaya tidur kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nih perhatikan adab-adab tidur. Sekalipun tinduk-tinduk lagu masyaallah luar biasa jadi ibadah. Ganda sering kita nyebut teh. Kadang kita juga petinduk teh. Setel teh TV ngono. Mana idang mete ini mantu TV. Baru sesuai TV mantu kita terus. Kita aja padam kanyap TV udah nyala masih. Nah, supaya apa? Nangka kita ya. Kira-kira petinduk teh jadi ibadah kayak ngumbi kira-kira. Oh, ini ternyata dijelasin sama baginda Rasul, dijelasin sama para sahabat. Nih adab-adab sunnah-sunnah ketika tidur lakuin supaya tidurnya dapat pahala. Dengan tinduk tamu pahala. Nah, ini sunnah baginda Nabi anda ini. No, para anda siaran sunnah ini sih berbentuk zahirnya aja, bukan sekedar itu. Itu termasuk sunnah juga. Tapi banyak sunnah baginda Rasul. Misalnya nih adab tinduk. Mun doa gawe sunnah adab tinduk, adab mangan nginem tidak waran dengan sunnah. Gawe sunnah Nabi ini udah kali disebut di dengan ini. Itulah pencinta sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama apa kata ini? بسند المتصل إلى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه في الدارين آمين فإذا أردت النوم فعليك بآدابه الثمانية. Kalau ada di antara salah satu kalian pengen tidur, muntamile tinduk ngana, nih balu ini ndak lupa. Balu wana tagawi sebelum tertinduk. Nah, nih. Pertama apa? Al-awwalu al-istiqbalu kama qal. Fabsut firashaka mustaqbilan al-qibla wal istiqbalu ala darbain. Oh. Cara pertama, akhlak pertama ketika tidur hendakna tinduk ngandangin kiblat. Ngandang kiblat. Andang kiblat ini caranya dua ngana laguan si paling anu ini. Pertama di antaranya petinduk taino berarti andang timu itu otak timu otak timu aku andang itu apa rana kuburan teh ngani lang no lagu andang itu. Nah ngani aku ndak padam no. Nah ngani kurang lebih no. Ndak macam-macam andang tindu. Mun buya andang kiblat. Oh, petinduk teh. Berarti otak timu andang daya lah kurang lebih. Namun itu ini. Nah, iya kan? Nih ada pertama ini lah luar biasa ruhita mun buya yang kuntang. Nah, kenapa? Itu baginda Rasul dalam suatu riwayat dijelaskan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala syiqqil ayman. Baginda Rasul kalau tidur, no, tinduk na baginda Nabi no, tinduk ya nih, bahasa ante sangkep nih kanan no kadua ngane. Oh, ya kunta tinduk. Munta tinduk, mana kunta. Nah, jadi Bapak Ibu tiang, ini tinduk teh si pertama dang. Artinya ketika ente baru tepadam modang tangani ke. Adapun bare setelah eno jak kanara dengan ngapanggal dah moton jarin teh no. Ndak ya, salah ndak ke kanu ieu. Yang penting ngawal dan nandang kiblat. Nah, umbi ke caranta, nah ketinduk tetine ada kita ider ibu-ibu. Nah, ya caranta andang kiblat. Wandang timu lah maka. Nah, ya kunta andangin kiblat no pertama. Nah, yang kedua, nah berikutnya ino ndak sampai la tanamu 'alal wujuh fa huwa naumus syayatin wa huwa makruh. No. Yang kedua, adab kedua, jangan pernah tidur dalam keadaan mun basan teh bembe andang. Kadang ieu andang ari heno. Apa rana basan teh no? Kelak atong kalep ini. Kelak. Nah ngane euy. Ngira ngorongan ketingan euy. Beleng katon. Ngono ndak apa rana ngono.
Kalap. Ndak ngana ino. Kenapa? Hati-hati. An-naumu 'alal wujuh. Naumu syaitan wa huwa makruh. Petindo siandang bembe, hati-hati. Itu tidurnya setan. Kada tadu arak keluit tinduk menurut kang anoa. Petindo siandang bembe ngana petindo setan ino. Nganu tinduk setan endi? Membadah itu tene kenapa tidurnya setan sigerang tinduk naning bembe no. Oh, jadi bembe milih nang ano wah notak na bawah wah notak atas wah notak kanan wah notak kiri bemele yang tua nu ko mai ngana ya winonya kamu dengan sakit je bata doa kamu dengan sakit je na kamu dengan sakit tunjukkan kadang-kadang lain ko namai dapat induk na ano tono kadang to namai nang ke bare lain ino sakit lagu ini maksudnya tidur bagi orang yang normal tidur bagi dengan si sehat. Nah, muna bau ndak macam-macam andang tinduk, andang kanan meresi buruk, andang kiblat seperti yang tadi. Oh, kenapa? Ternyata menurut para dokter endah. Itu katanya amun tandang kanan itu bagus karena ada ku anawak na isin dalam teh sina peredaran darah teh no bagus jadi nangana amun teh tinduk andang ngadep kanan itu. Makanya guru kita tuh ada almarhum masyayikh kita tuh beliau kalau tidur hadap kanan pasti bangunnya jam 3. Lagu mau nandang lain tindo salin andang kanannya teladang sejam. Telat sejam nanti nuras. Kadang jam 4 doang nuras. Kapan amun nandang lain tindo? Itunya di mimpi andang teh pada dah nguras santru ke. Beliau jana kenapa? Karena udah terbiasa membiasakan diri tidur andang kanan. Makanya luar biasa. Nombe na mina itu sehat. Bena ino yang dapat tinduk na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya dah macam-macam angisi rana andang padam minum. Tapi ingat seperti yang tadi, ini yang di awal saja. Ini awal doang ke. Nah, adapun misalnya nanti papa tengah-tengah moton jari panggal bendara tadah itu jana. Nandeng bimbi lagu awal doang ini kena andang kanan dan jangan hadap ketukati tindu mun awal-awal ini. Tentunya ini bagi kita yang udah balik atau adik-adik misalnya siwak mumayyiz mun babeak ya nasi masih babeak misalnya macam-macam model petindo namun adik-adik itu masih babeak ini jana terdoang nih ya jana mare kata-kata yang dia yang di ini mai padam dengan aja babeak lagu mana ini toa-toa ini perike kenapa supaya tidur kita jadi ibadah supaya tidur kita dihitung nilai pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Nah berikutnya beka dalil nanti nyuruh ita tindo ngana wangkuna akhrajat Tirmidzi fi kitab al-adab bab ma jaa fi karahiyatil ittija' 'ala al-batn. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bada ni tersuku riwayat dengan Imam At-Tirmidzi ternyata makruh hukumnya tidur tengkurap kalap neno otakan nang bawa ngono tiang ane kan ngono nang bawa makruh. Kenapa? Dalam suatu riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batni faqala inna hadhihi daj'ah la yuhibbuha Allah. Dalam suatu riwayat baginda Rasul melihat ada seseorang yang tidur. Ketika tindo ternyata tengkurap caranya tidur bara bangke yo kan. Yang kena tindau. Darah andang-andang pokoknya ngantok kaluran tak ada hapun ini. Apa kata baginda Rasul? Ketahuilah sahabat tidur yang seperti itu tindo sindik tada menang si Allah Taala ngene. Tindo sing anu mandang bawaan.
Kadang anu sita padam mana ino tinduk sindik tada menang si Allah Ta'ala. Artinya apa? Ketika dia tidur berarti dia tidurnya enggak diridhoin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ino. Kenapa? Tinduk ngani tengkurap no ndak ngani ino. Kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa dalam riwayat Imam Ibnu Majah apa ngana? An Abi Dzarrin qala marra bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni farakadani bi rijlihi wa qala ya Junaid innama hadhihi daj'ah ahli nar. Wah, ketika itu baginda Rasul liwat. Karena liwat baginda Rasul mana? Dilihat ada Abu Dzar. Abu Dzar ini salah seorang sahabat yang dekat sama baginda Rasul. Rapat kaca baginda Nabi sahabat Abu Dzar ini. Tagana ngano kita asih baginda Nabi ngana. Ternyata kita anakku tinduk ngana Abu Dzar ini. Petindukku andang bawa ngani ngono. Amun basan teh setelah itu ternyata baginda Rasul kena asih naeh parana. Naeh baginda Nabi kadung urasana. Ye, ya uras ya. No, basan teh kena kadung naeh kadung baginda Nabi. Apa kata baginda Rasul? Wahai Abu Dzar, ndak ngisi padam ngana. Kenapa baginda Rasul? Fa innama hadhihi daj'atu ahlin nar. Sesungguhnya petinduk dengan yang model tiana ndang bawa ini petinduk ahli neraka. Ndak macam-macam mangka. Petinduk-tinduk marang ku ya lepalin neraka nang ku tinduk. Kenapa? Anu ku ngono. Sangono ruan tadangku ngalun palapak le neraka ruan. Ya apa nang anu kata baginda Rasul? Kenapa? Karena baginda Rasul pernah jalan-jalan ke surga, pernah jalan-jalan ke neraka, udah. Makanya baginda Rasul ditahu sama beliau sesungguhnya orang ahli neraka disiksa kayak begini. Nikmat surga seperti ini dijelasin sama baginda Rasul. Terus ini pogoyanta buta-buta sama surga. Ini pogoyandangana bonata maning neraka. Kenapa? Baginda Rasul udah jalan-jalan ke sana. Wah, ya ketunjur pe baginda Nabi kan. Ya pun tahu petinduk dengan si tersiksa telepak terpanggang di neraka. Kenapa? Baginda Rasul udah ke sana. Seperti apa tidurnya orang tersebut? Oh, kalap. Makanya ndak nganu aku padam mana. Ndak nganu aku padam. Nah, bangun belalah teh. Kadang kamu hilalah halu ndak darah tak ada misalnya. Nah, lagu amon abuja pertama-tama na batandang nganu kandang kanan kecil. Pertama nadang terserah ke nantinya setelah ino dengung-dengung bewah. Yang penting awalnya aja. Oh, itu yang kedua. Jadi yang pertama tidurnya kalau bisa andang kiblat. Makanya kita udah sebut tuh Habib Umar pernah suatu waktu beliau safari dakwah ke Indonesia. Tagana safari dakwah ke Indonesia itu ternyata itu tuh kan hotel tempat tinduk. Oh, haran hotel ini kan luar biasa, beda gitu petinduk. Tahu dari Bali, alaina ni dapat kan. Setelah itu masya Allah masuk murid beliau. Dilihat ternyata hotel ini masih luar biasa bagusnya tempat tinduk nah. Ranjakan biasanya yang namanya hotel itu kalau udah dipakai kan itulah meriri ya. Padahal tukang peririn temen tukang enono. Nah, aku ini jana madan dulu lah buka ada kuana parana tempat tidur itu enggak kayak enggak dipakai. Ternyata betul. Ditanya Habib kenapa enggak tidur di atas katanya. Oh ternyata ini ku ada tinduk tidingan. Kumbe natangana ternyata ndek nara andang kiblat ngana da ku ana parana no apa spring bed di hotel no. Kawe ya beliau ngalat sorbana kane kana. Apa na tinduk le bawa. Kenapa? Beliau pengen tidur menghadap kiblat supaya apa tidurnya aja nganain sunnah. Tinduk na doang ngadu adab baginda Nabi. Tinduk na naganamu pahala. Oh, ngono ku para ulama-ulama ini. Itu jendi di mutu tama hotel pokok hotel lah bebe andang. Penting banyak pada mantap. No, begitu beda. Nah, kenapa? Nih, para ulama pengen ngajarin kita. Nah, makanya ini kitab ini santer tekeduangnya le Yaman.
Kenapa di sini adab-adab itu sangat luar biasa diperhatikan benar. Nah, nih di antara adab kita tidur kedua, jangan sampai tidur bembeandang teh. Dang bejemeleng kuong nang nongkat untuk padam. Supaya apa? Kan supaya dapat pahala tidurnya kita. Nah, telu adab tindo siramar telu apa ino? Oh, badakna ita wa'lam ay tadhakkar 'inda iradati an-nawm anna an-nawma mithlu al-maut wal yaqadha mithlu al-ba'th ay an-nashr wa la'alla Allah ta'ala yaqbid ruhaka fi laylatika fakun musta'iddan ay mutahayyi'an liliqa'ihi bi an tanam 'ala taharatin wa hadha thalithul adab. Yang ketiga, amun tabau ngana tidur itu dalam keadaan toharoh. Tidur dalam keadaan udah berudu. Tidur dalam keadaan dak tanjuk hadas. Mana bau jana? Tidur. Ngometa kontan. Tidur dalam keadaan udu julu selalu tertindu. Kadang ada orang ya, kadang jedingnya jana. Kutu-kutu ngusuk gigi, tamah malik. Ngusuk gigi dia wah lupa bilang kalam. Udu jende. Nah ngono kana. Kadang dengan anda, kadang kan mohon maaf ya, ada ibu-ibu anda ngadu kane-kane ya Pak ana no. Krim malam ngene iki arandah nih sing nyebut teh nih. Mulai ning jeding ngono krim-krim kena no. Gosok-gosok. Bagus, enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya suami anda makin demen, makin cinta boleh. Lagu nda lupa wudu nda sebelum tes ya barana wudu enda apa-apa dan yang jeding sebelum depadam. Nah, kenapa? Oh, kata para ulama di sini karena yang namanya tinduk merangkun dengan mati. Enggak tahu kita apakah tidur kita besok itu bakalan dibangunin sama Allah Ta'ala ataukah bakalan dibangunin nanti dikubur. Enggak ada yang tahu. Nyapo na urita ngumbeta kun tamo na uno jana harus siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ngombe cara anta? Oh, tidur dalam keadaan toharo. Tindo sebelum nino uduk julu. Oh, apa aja mau teh? Kira-kira apa didapetin sama orang yang tidur dalam keadaan bersuci itu? Oh, dijelasin dalam suatu riwayat. Nih, hebat ini riwayatnya. Dalam riwayat dijelaskan dalam riwayat Imam Abu Dawud. Apa ana an Muadz ibni Jabalin anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Sayyidina Muadz bin Jabal. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran fayata'ara min al-laili fayas'alu Allah khairan min ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah." Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin si tindo dalam keadaan suci. Kemudian le tengah malam nino uras atau bau masih selesai wudu berdoa ya sebelum tindo. Kecuali katanya le iteno mun nangendeng kebaikan dunia akhirat dengan sino illa a'tahu iya akan diberikan apa aja endeng na papa ada selesai wudu papa sebelum tindo nah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti keutamaan dengan tidur dalam keadaan berwudu yang pertama apa itu? Insyaallah tindukna amuna berdoa sebelum tindo diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. No, terima doa anta. Bare amun tengah kelem bangun dia, selesai tidur bangun, ngendeng di pahala taala diterima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi tidur dalam keadaan suci. Tidur keadaan wudu sebelum tidur. Nah, berikutnya arak kenal lain mauta. Oh, wara dalam riwayat silain, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih beliau. Nah, saya sahih dalil ni. Apa kana? Man bata tahira, bata fi syi'arihi malakun. Allah. Siapa saja tidur dalam keadaan bersuci, wa wudu sebelum tindo, maka Allah Ta'ala bakalan ngirimin baginya
dakuan milu le deket na malaikat fi syi'arihi le deket bulun teh no atas otak teh teh bebasan teh no le atas otak na malak malaikat kiriman si Allah taala. Apa gawe malaikat ini kana oh diberikan apa kana teh ini pada itu falam yastayqil illa qala al malak ini ngana sampai nuras dengan ini apa jika wina malaikat ini oleh deket. Jadi bagi orang yang tidur dalam keadaan suci, keutamaan yang kedua dikirimkan oleh Allah Ta'ala malaikat betokna deket otaknya. Sampai ini orang yang tidur dalam keadaan berwudu bangun, malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ghfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa salah orang ini, si Tindo ini kumbekna karena orang ini tidur dalam keadaan suci wa nudu. Berarti selama tertindo malaikat repot istighfar kita. Piran lagu amun tertindo dalam keadaan wah udu. Wanita tahu mun tindo di udu jangan saya tahu tapi nyata tahu wanita tahu kan. Tapi kalau orang tidur dalam keadaan berudu, masya Allah, ini malaikat dicatat dikirim sama Allah Taala. Apa gawe malaikat itu sampai turas jemaah nang istighfar yang teluntuk. Amun itu istighfar kan belum tentu terima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau malaikat yang berdoa, kalau malaikat yang memintakan kita ampun kepada Allah Ta'ala, malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kan? Malaikat sinon dek nawak maksiat kepada Allah Ta'ala, selalu patuh taat sama apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sakit doang malaikat doa yang kita culuk kita. Apalagi naluwe. Bagi siapa ini dikirimkan malaikat yang mendoakannya? Bagi dengan si Tindo dalam keadaan suci. Oh, perhatikan teman teh. Tindo dalam keadaan wudhu lho. Kalau betul ternyata malaikat tuh repot no yang itu. Sampai turas. Bunda ke jadi alasan tetelat buras ke ngene soyan ki istighfar malaikat tuh ngene. Ndak kena. Telat itu uras lun telat wah subuh diuras kumbi alur luwi istighfar malaikat untuk aku ngene ndak selamat padam mana Tindo ida misal sebelum asar wa zuhur bacaan teka duang tak adab ini didoain sama malaikat. Tidur pada waktu malam hari katakanlah misal Tindo telengan jam 10 sholat 12 sai 2 kemudian telu katakanlah 5 jam tertidur. Berarti selama 5 jam ini istighfarang si malaikat. Kan teman teh. Ternyata kita pengen kalau malaikat sino hadir muntamele malaikat no hadir li tindo teh. Apa tagaduang undang malaikat itu melalui wudu sebelum tertindo ini. Mudah undangan malaikat ini tulah susah. Lagu karing kita malik nah ini muna bujan ndak. Nah dalam apa ramus muna bujan ndak temeli ketinggalan istighfar malaikat. Berarti muntah kita nih bilang kalem dong namu dengan si wudu tinduk dalam keadaan wudu ini bilang kalem namu aparan istighfar dengan malaikat. Tapi kalau orang yang tidur semaunya, tidur yang enggak wudu, tidur macam-macam ini Padik na mau istighfar dengan malaikat. Ya pu ong kata wana eno mukmin itu enggak pernah rugi. Dia tidur aja dapat istighfar dari malaikat kalau dia tahu caranya, kalau dia tahu ilmunya, amun tak tahu adab ta, amun tak tahu sunnahna. Lagu mun dia tahu aja ba. Ngorok kadang mau teh. Memang bagus tuh jana artinya hilang ya apa lelah tekan. Bagus. Cuman itu aja didapetin, yang lebihnya enggak dapat. Nah, nih mahalna amunna tahu ilmu dengan no. Ini kedua yang didapetin sama orang yang wudu sebelum tidur. Nih, pertama ngone mau ngendeng diterima sama Allah Taala. Apapun yang diminta yang penting itu kebaikan langsung diterima sama Allah. Kedua, untuk tinduk dalam keadaan suci. Bagaimana?
ternyata dikirimkan oleh Allah 2 malaikat. Apa gawena malaikat ini? Mencatat mengistighfarkan orang yang tidur sampai nuras. Oh, sampai turas ini istighfar malaikat ini, masya Allah, tabarakallah, hebat kan? Makanya nyocok tidurnya para sahabat itu. Oh, hebat-hebat, setan aja takut. Nah, itu kenapa dijaga sama malaikat? Karena monoah dengan tebarangin si malaikat. Walau bagaimanapun model, naudzubillahi min dzalik, nalangiangan dengan ngirim kanokane aman. Kenapa? Malaikat tuh kan jaga itu. Malaikat yang menjaga kita, insya Allah nggak apa-apa. Nah, berikutnya, bagi orang-orang yang tidur dalam keadaan suci, apa mau nanganan? In mata syahida. No, amun kain tiara dengan tindukna dalam keadaan berwudu, kemudian tinduk sekali ya. Mati ya misalnya neruras malik. Nah, amun tindo ngonek lagu wahyudu, maka orang yang ini yang tidur dalam keadaan suci ini meninggal dunia, matinya dihitung mati syahid sama Allah Subhanahu wa taala. Kumbena karena ia tidur dalam keadaan suci. Apa mati syahid? Yang namanya mati syahid itu kan 40 dari keluarganya yang udah kesetempel masuk neraka, bau netama surga. Si 40 ini berkat siapa? Berkat ada satu orang yang mati syahid dari keluarganya. Oh, ang sekat mati syahid menengke. Ang darah itu siap ketonyerah diri tanding Israel. Ngombe caranta wudu sebelum tindau. Oh, mudah. Ini tulak berupa bayang-bayang kep apa kapal kanopane wudu bebilang kalam sebelum tinduk jeri wah. Amun mati seibangan. Kenapa? Mati dalam keadaan suci, mati dalam keadaan syahid. Dia aja berhak ngasih keluarganya syafaat, apalagi dia maka beli mubalaka. Nah, ini keutamaannya orang tidur dalam keadaan berwudu, orang tidur dalam keadaan suci. Nah, angka ruan tada muntawah tahu keutamaannya juga. Kalau bega tapi apa rana rugi daftar munde tudu sebelum tertindu. Lagu mun dengan dia tahu aja nah pada dang hidup. Nah wudu kena wudu nara hidup. Lagu tapi bagi orang yang tahu, wah rugi banget. Kamu na bau ya benda terlupa wudu ke sebelum tertindu no. Ngombe ke misalnya wah itu wudu, ngana misal ibu-ibu misalnya. Aku arang godet itu lengan mudi wayah meme ngana. Ngombe yang kuino ngana. Oh, yang penting dewa wudu sebelum dia tindu. Mun godet tidak wayah meme ndak ke balak ya aku wudu indak ke kano. Adik bedangan sangat berhajat. Silakan enggak apa-apa. Nah, ngombe. Yang penting seperti yang tadi, yang penting dewa wudu sebelum dia tindu no. Mun selesai dah tindonya atau kanya-kanda padamnya penarak pengada godet jana deng-deng-deng. Udah dapat insyaallah pahala si bro ini. Nah, tapi ini nih keutamaan yang begini ini masya Allah luar biasa. Didapetin sama siapa? Didapetin sama beliau pelunggu-pelunggu ida pada yang merhatiin adab sebelum tinduk. Nah, kamu perhatian ya berarti tinduk tino ini sekedar langsung ternyata ada adab-adab yang enggak mau nabuja nak tertinggalan. Nah, mulai andang kiblat, kemudian ndak tidur macam-macam dan usahakan tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan wah itu wudu sebelum tidur. Dah lupa agak ini. Tapi insya Allah kalau kita udah tahu keutamaannya seperti yang tadi, rugi dapet yang mau tegawi ya. Rugi banget. No, kan ke kadung tahu ndak sampai tertindu dalam keadaan di wudu. Baginda Rasul kan juga begitu, wudu terus. Sahabat seperti itu. Tidurnya para ulama nganu endah. Makanya petindukna para ulama kayak misalnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu arba. Beliau setiap malam didatangi sama baginda Rasul dalam mimpi. Imam Malik bilang kalam terdatangin si Imam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang
Misalnya apa rana? Misalnya raja ngono ngundang nih Imam Malik tiba. Ya katakanlah tiba singgasana raja itu. Uruian induk deh melen induk Imam Malik. Enggak pernah mau. Coba monita aja nundang kita bupati, nundang kita gubernur, nundang kita presiden, culuk tegati. Pasti bagus itu kota Padang mah itu. Nah, tapi kalau Imam Malik enggak mau, kenapa enggak mau? Ternyata beliau takut jangan sampai ketika saya tidur di lain tempat ndik datangin aku baresi baginda Rasul. Beliau kenapa sampai segitunya setiap malam didatangin sama baginda Rasul? Di antara penyebabnya beliau sering dan gemar menggunakan adab-adab sebelum tidur. Mamuna tidur mele-mele jana, apalagi baginda Nabi kayak datang. Saya tahu dong kalabat nanganu jana. Nah, makanya kita perhatiin. Mungkin kita masih banyak dosa salah. Paling tidaklah tidurnya kita dapat istighfar dari malaikat. Sang lalui dosa salah te, dan pasti ya radang dosa salah te. Nah, ya paling tidaklah ke mana-mana tinduk tesino bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lelah dan lain sebagainya, tetapi mudah-mudahan tidurnya kita itu jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab si nomor 3 bapak si tinduk sino apa sino hendaknya tidur dalam keadaan berwudu. Nah, waqala al-Munawi fi Faidul Qadir wa at-tahara 'inda an-nawm qismani at-taharatu adh-dhahir wa hiya ma'rufa wa taharatu al-batin wa huwa bi-tawbah wa hiya akidun min adh-dhahir farubbama mata fi nawmihi ma huwa mutalawwithun bi asakhi dhunub fayata'ayyanu 'alaihi at-taubah wa yuzila min qalbihi kulli shay'in wa hamdha. Badaita memang kalau Imam Al-Munawi dijelasin apa kata beliau? Taharah bersuci itu ada 2. Nah, pertama taharah zahir. Ini kenana awak tu bersih. Lengan beno ya dari wudu cara tekan ini. Nah, tapi kalau Imam Al-Munawi dibagi 2. Yang pertama taharah zahir dengan cara wudu. Yang kedua taharah batin, bersihin hati dengan apa? Dengan perbanyak istighfar. Jadi sambil tertinduk sambil tengawek ke tasbih ngono. Astagfirullah. Ngena. Tapi insyaallah nanti dijelasin insyaallah jamaah eno ara insyaallah adab-adab berikutnya eno ambil istighfar dan sebagainya. Nah, ini makanya oleh karena itu mun di taman bau misalnya istighfar sambil terpadam ya paling tidak itu dululah mana-mana wudu dulu sebelum kita tidur. Lumayan keutamaannya dari hadits Imam Ibnu Hibban, dari hadits Imam Abu Dawud, dari hadits Imam At-Tirmidzi. Sahih doang sino. Artinya kita tidak perlu ragu tentang keadaan dan tentang sanad hadis yang tadi yang kita bacakan tersebut. Masyaallah tabarakallah. Nah, ini baru mau telu dari adab tidur itu. Insyaallah untuk lanjutan adab tidur berikutnya kayak angara ada ketangan sila. Fadhal. Anak aja dulu. Sila. Juga itu posisi sedina atas pernah cocok. Cerita kan mulai kanan dan kalah tapi kita apakah itu mitos? Enggak inoki. Untung pah dari ini ke. Toh ada pertanyaannya ke ngene kata. B posisi senina atau juga mun berhajat ini paling bagus semuanya. Lah untung pah dari ke. Nah, memang ada dalam kitab karangan Imam Ghazali yang lain. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jelasang itu tunung. Aku ndek man gue baca masih. Nah, itu apa kata beliau? Ada emang waktu-waktu itu dilarang kita mau nabuja ndak barang sarina atau tunungan. Ada waktu misalnya nangani ketika tengah matahari baru terbit ndak ngana tunung. Nah, ada lah beberapa waktu gitu. Mau nabuja tahan kejik bae lawan lainan kejik. Ada juga model-model ini jarang arane no kitabna Fathul Izar arane no kitabna. Serem kitab ino. Ada Fathul Izar ino to ada kana ino ke. Fathu ino membuka, izar no kereng. Maksudnya no mun demile gin berhajat kaja sedina ada ino udah baca.
Hai lagi be terus tono. No, ino pada ada le pu tono. Oh, beta posisi nda. Posisi nda sebenarnya je na. Betul tenjawab apa? Bembe bau udang. Lagu yang penting jangan sampai apa anak menyakiti lah. Ya ampun, nganokan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nganakan ita senina ta jari parana simbut untuk ita. No, ita jadi semama simbut untuk senina ta. Aran simbut ini kadang para ulama nafsiranga jarina parana arak ke nyebu oke arak aib-aib tu kurang lebih teh senina teh. Dalam Quran dah fa'tu minhu mastata'tum mana mono suci dengan ini datanginnya bembelangan deh ngene kanggu. Oh, bembelangan deh kanggu. Oh, lagu mohon maaf ten kanggu laguan apa rana lengan kubul ile mudi dek kanggu. Oh, dek kanggu nana amang dengan itu. No, ile no je kanggu membelangan deh yang penting jangan menyakiti. Lo serem peketuanan ini. No, membewa yang penting jangan sampai menyakiti. Aku untung atau reri. Silakan. Mohon pencerahan Ustaz terkait dengan alat tidur, khususnya keluarga terutama ada si lebih anyam-anyaman ini. Kalau sekarang tidur kan dia lebih banyak tidur bersama hewan peliharaannya. Terkait dengan ini, apakah adabnya tidur ini bisa diterapkan seperti apa yang disampaikan Ustaz tadi? Kemudian bagaimana perihal tanggung jawabnya sama istrinya karena lebih banyak dia tidur bersama peliharaannya itu. Terima kasih. Seperti apa kira-kira adab tidur? Misalnya bagi orang tua kita yang mohon maaf ya, wayah habinah wannya masih balik. Wannya li balik. Aku ndak tahu cukup beande jadi balik li anu nya parana li hotel nomor 2 anu nih. Nah, jarina ngumbe kadapna wayah teh misalnya orang tua kita yang katakanlah tidur di parana kandang, kandang hotel hotel tuh nu barang sempi. Ngumbe teh adab kira-kira. Kalau bisa menggunakan adab ini kedua. Insya Allah muntah kedua adab ini jaga sempi nu Allah Ta'ala. Insya Allah. Kenapa? Yang ngejaga seperti yang tadi kita kan tidurnya sama malaikat. Maka semua apapun yang ama kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya nanti ada tuh adab-adab sebelum tidur itu baca doa. Nah, doa ini di antara nambe ada doa Imam Nawawi. Belo doa ini. Lagu Masya Allah kalau kita baca itu orang keluarga kita, orang apa aja bedayang aman insya Allah, dijaga sama Allah. Bahkan itu ada doa kalau kita baca ini insya Allah 16 balik kanan, 16 julu, 16 kiri, 16 mudi jaga asya Allah Ta'ala. Pokoknya jangan jangan dipantang-pantangin yang begitu-gitu. Nggak anggap sepele. Apa luar biasa. Kalau bisa dilakuin adab ini, silakan dilakuin. Nah, insya Allah kan bau ida. Ngumbe tuh misalnya, ya kan misalnya andang lain andang tuh misalnya, katakanlah misalnya andang barat atau andang laut petindo tuh misalnya otak tuh. Paling tidak, berarti andang kiblat, andang kanan tindo no julu. Berarti andang kanan. Sana otak laut ida, berarti andang timu ida kajik. Di sana otak otak barat, mana-mana andang laut julu. Yang penting andang kanan. Pertama ini odang. Yang penting pertama dengan adapun barat setelah itu lelah manggal di dapur manda badap lain ding. Nah ini insya Allah aman. Dan baca doa ini. Dan insya Allah kan sekalipun kita tidur di hotel ini nomor 2 ini akan dia nang-beng-beng artinya enggak ada yang menghalangi kita untuk wudu. Masa anda balik enggak wudu mana nganu kat samping kita itu dah kan dia ulang ide nah wudu lah.
Nah, nggak apa-apa. Dan insya Allah bisa dilakuin, insya Allah. Nah, makanya adab yang begini-gini ini luar biasa. Baginda Rasulullah dan para sahabat ngajarin kita seperti itu. Nah, berikutnya ngombe kena misalkan ada tuh orang, mohon maaf ya, kadang lebih banyak waktunya bersama, mohon maaf, apa santai, samping tapi kan daripada seninaan. Katakanlah lebih banyak misalnya waktunya bersama di kandang lah daripada lebalena. Ngombe kira-kira ino. Mohon maaf ya, kadang ibu-ibu ino lebih sayang ana maduin si sempi daripada nama duin di sidangan ini nanti. Reda ya dua ibu kan. Muna reda aja nana deng lagu munda reda aja na. Ndak, macam-macam. Daripada na hilang sanina ada besempi be dikan hilang. Nih lagu insyaallah makati beru no ranta dai ibu tu jana adikan maduin si sempi daripada maduin si dengan ini kan. Artinya insyaallah beliau ibu kadang reda. Lagu mundi reda jana pertimbangan balik dengan bagus. Nah, misalnya ndak ke ya dang bareng indah padam mana. Mau dang anu jana ke. Tolong dimusyawarahkan dengan baik. Lagu mari si buru insyaallah. Anu ya kadang ibu haram alik. Tambahan si Bruno masalah sampai ini kan kadang di atas kalau di Indo lagu lebar tuh bobo kan di dekat sampingnya terus kan malaikat di nabur betul ada video yang juga coba bagaimana kan kadang arak dengan ya katakanlah nganyam sempi nganyam daya bobo. Sedangkan kita tahu dalam kitab itu dijelasin sesungguhnya malaikat nanti lagi datang. Bahkan itu ada dalam riwayat dulu kami baca tafsir Ayatul Ahkam di tingkat kedua atau tingkat 4 di Mesir itu ada amunara kalau ada orang mun bahasan tengah nyam sekenoan nyam bobo pilang jelo mana nabet pahalan si bobo ini. Ya, tentu ini jangan ndak perjuangan kena. Tentu bilang jelo bait pahalan si bobo ini. Kan dah ada lalu ke. Jadi nu be nyama dikan. Bilang jelo bait pahalan takorok. No. Kedua, memang itu ada mengatakan bahwa sesungguhnya ana malaikat rahmatino. Urungnya tama ana mun kita bobo di balik nu. Nah, ini malaikat rahmat. Sini si beru ini malaikatnya di malaikat rahmat lagu malaikat si tugasna gin ngendekang ita ampun maaf. Ini beru apa? Muntudu. Berarti malaikat si tugasna si Allah Ta'ala ngapain tugasnya? Ngistighfarin orang yang tidur. Lain malaikat rahmat. Berarti mau ganti wudu sebelum tindo istighfarnya tetap dapat. Lagu andek na mau malaikat rahmatin. No, jadi na bega pelih ke tengah nyam kano ino pe. No, apalagi kita kan menurut kita mazhab Imam Syafi'i kan apa tuh najis Allah juga itu. Nah, kanu hati-hati ke sana nara ida sing anyam kano no. Perhatian ya gating sasana ke apa rana kere yang dawah kenaina ngana. Sangara ke umandeng sasadi dia mangan nah ora ke ngono ya diperhatiin bener lah. Nah beda kalau mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki enggak nasi najis. Kalau bagi mazhab Maliki mau nabubu nasi najis air liurna doang. Bahasanta elora dang najis ngana bobo sino menurut mazhab Imam Maliki. Tapi kalau kita semuanya mulai lengan buluna lepu no, makanya kan bega. Makanya kalau di Mesir itu ya Bapak Ibu ya, kalau di Mesir ino arak pasar bobo. Jadi namun taning makam Imam Syafi'i ino liwat itali mahattoh Sayyidah Aisyah tunu. Ina na baun tunu ino lo bilang Jumat makan anak kan beli sih dengan kenapa? Karena di sana itu banyak mazhabnya Maliki juga. Jadi mazhab simpat lepu maka dulu itu. Jadi babayaenon nih buku kanek-kanekna nu ini banjing ini yo merang kunta ita anak jarin teh ngan meong
Begitu aja kan obat takut tadi apa tak takutan lagu takut ntar aku tak meta karapuk bare bakadugin apa rana meta idak dan takadugin au nyertu ono. Nah begitu di sana. Nah lagu kamu itu kan ini kan beda gitu. Nah jadi memang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hal itu. Nah kanggo memang nah parana tengingon keno, tapi itu kalau ada manfaatnya. Misalnya kaduna berburu kanggo ino mana. Nah kaduna misalnya arak nah kadun jaga pepena tiang tadi itu sebetulnya boleh. Nah kanggo angya ke lagu ini li ajlid darurah karena darurat. Ngono arti ya darak nak kadun jaga lain ke enggak adang kana adang sama tona berjaga misalnya. No kanggo ngene ino. Tapi darurat darurat hal itu. Nah ngono kurang lebih. Nah adapun misalnya mun ganti gan nganyam bobo tapi karena kedu gerak-gerak misalnya karena di Mesir itu ya para anjing si lelen modelnya ini nomor anjing ini ujana apa nama anjing mahal ini no lainan pokoknya ini na muntah gantian dengan taman taman Azhar hadiah Pak Azhar karena nang Mesir bengki anjing leka-leka jalan-jalan den yang aku dengan semal ya kenapa dia cerungek bersih dengan bara aman joko dengan aman dia karena itu. Nah lagu bagi kita walau bagaimanapun bersihnya ribondeng apa ya kano ini. Tapi silakan itu bagi mazhab Maliki nggak apa-apa. Tapi kalau bagi kita mazhab Imam Syafi'i sebaiknya jangan. Boleh akan tetapi darurat pada hal singone. Nakadu berburu boleh. Atau misalnya menjaga apa yang ditakutin misalnya boleh nggak apa-apa. Tapi itu hal darurat. Siaran darurat itu nggak berlebihan. Anu kurang lebih kan. Kewah deh, kayak insyaallah tahun Malik ini karing telu insyaallah apa namanya adab kita sebelum tidur bata perhatian bareng-bareng kewah tau adab tinduk pertama ndak andang bembe pada pandang kiblat kedua ndak andang bembe yang ketiga jangan lupa uduk sebelum tinduk. Nah ke sebelum tertinduk namun nabu nama kadu telu ini lun Malik apa rana semun tengaji Malik terumbu Malik nah mau nabu balu ino teka dua ke sebelum tertinduk supaya apa tidur kita bukan sekedar rana meduk lelah tetapi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah pada kedua orang tua kita selepu dengan tawata, guru-guru kita, murid-murid kita semua, pengurus masjid kita, orang-orang yang pernah berjasa menyumbang di masjid kita, orang-orang yang mencintai kita dengan cita dan menang, dengan orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita selepu yang pernah berjasa di kita dengan taatina amat taqabbal tanah jadi keturunan kita semua keluarga enta sudah meninggal dunia ataupun masih hidup kepada kita semua wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allahu syaitan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atamu ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.